Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonita Dharma Putri, NIM C1C020033, Prodi Akuntansi kelas R009. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan yang berjudul Pengantar Akuntansi Keperilakuan. Baiklah, di sini saya akan melakukan share screen. Pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Siegel dan Marconi tahun 1989. Akuntansi adalah suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan guna membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, menurut AAA, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi ekonomi yang memungkinkan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi terkini oleh pemakai informasi. Dari definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa akuntansi pada dasarnya juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis, yang artinya teori akuntansi memiliki hubungan yang bersifat definitif dengan praktik akuntansi. Pengertian akuntansi keperilakuan. Sebelum itu kita harus memahami dulu apa itu pengertian akuntansi. Akuntansi dapat dikatakan sebagai suatu sistem untuk memperoleh informasi keuangan yang diperlukan oleh para pemakainya untuk pengambilan keputusan. Akuntansi keperilakuan adalah kombinasi antara ilmu akuntansi dengan bidang ilmu lainnya, seperti ilmu sosial dan psikologi. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena dalam bidang ilmu ini terdapat korelasi dan hubungan antara perilaku manusia dengan dampak yang dipertimbangkan akan timbul dalam pengumpulan data-data akuntansi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akuntansi keperilakuan adalah suatu bidang ilmu yang dipakai oleh penggunanya dalam pengambilan keputusan dan berhubungan dengan perilaku manusia dalam beraktivitas ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, ruang lingkup akuntansi keperilakuan. Yang pertama, desain. Maksudnya di sini pengaplikasian konsep-konsep ilmu keperilakuan pada desain dan penyusunan sistem akuntansi. Yang kedua, laporan keuangan. Maksudnya di sini adalah studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan keuangan. Yang ketiga, keputusan, yaitu cara-cara memproses informasi untuk pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan. Yang keempat, komunikasi, yaitu
pengembangan teknik-teknik pelaporan untuk mengomunikasikan informasi keperilakuan pada para penggunanya. Dan yang terakhir, strategi, yaitu pengembangan strategi untuk memotivasi dan memengaruhi perilaku, aspirasi, dan tujuan manusia yang mengelola organisasi. Tujuan akuntansi keperilakuan, yaitu mengukur dan mengevaluasi faktor perilaku. Maksudnya di sini adalah akuntansi keperilakuan ini mengukur dan mengevaluasi pengukuran faktor perilaku yang relevan atau berhubungan dan mengomunikasikan hasil pada pihak eksternal maupun internal sebagai alat pengambilan keputusan. Klasifikasi akuntansi keperilakuan. Yang pertama, manajemen kontrol atau pengendalian manajemen. Yang kedua, accounting information processing atau pemrosesan informasi akuntansi. Yang ketiga, information system design atau desain sistem informasi. Yang keempat, audit research atau riset audit. Dan yang terakhir, organizational sociology atau sosiologi organisasional. Selanjutnya, hal yang berpengaruh terhadap perilaku organisasi. Ada 3, yang pertama teori peran-peran, yang kedua struktur sosial, dan yang ketiga kultur atau budaya. Teori peran-peran adalah perilaku nyata yang biasa kita sebut dengan norma. Norma adalah harapan dan kebutuhan perilaku yang sesuai untuk suatu peranan tertentu. Setiap peran berkaitan dengan suatu identitas yang menggambarkan individu, bagaimana mereka memecahkan suatu masalah dalam situasi tertentu. Salah satu aspek pentingnya yaitu identitas dan perilaku yang diberikan secara sosial dan berkelanjutan secara sosial. Yang kedua, struktur sosial. Studi keperilakuan manusia memiliki ketergantungan dalam 2 fakta. Yang pertama, orang-orang bertindak secara teratur dengan pola yang sama. Yang kedua, orang-orang tidak memikirkan bentuk, tetapi mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Akuntansi keperilakuan memiliki 3 pilar utama, di antaranya perilaku manusia, akuntansi, dan organisasi. Untuk itulah maka sering dikatakan bahwa akuntansi keperilakuan merupakan bidang studi yang mempelajari aspek manusia dari akuntansi, atau human factors of accounting. Dalam perkembangan selanjutnya, bahkan diperluas lagi bagaimana akuntansi dan masyarakat saling mempengaruhi, sehingga aspek sosial dari akuntansi juga sering dimasukkan sebagai bagian dari akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan yang pertama, pembuatan keputusan. Itu pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. Yang kedua, pengaruh dari fungsi akuntansi. Itu seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajer, investor, maupun wajib pajak. Yang ketiga, pengaruh dari hasil fungsi tersebut, seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut. Yang pertama, mengukur dampak proses bisnis. Maksudnya di sini yaitu untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. Yang kedua,
mengukur dan melaporkan perilaku dan pendapat. Maksudnya di sini yaitu untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis. Yang ketiga, mempengaruhi pendapat dan perilaku, yaitu untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. Selanjutnya, perkembangan akuntansi keperilakuan. Ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan normatif ke deskriptif dan pendekatan universal ke kontingensi. Yang pertama, dari pendekatan normatif ke deskriptif. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu dengan memfokuskan masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. Pada tahun 1952, C.R. Gires menerbitkan risetnya. Pada tahun 1952, desain riset akuntansi manajemen menjalani perkembangan yang signifikan dengan dimulainya usaha untuk menghubungkan desain sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia. Sejak saat itu, desain riset lebih bersifat deskriptif dan diharapkan lebih menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pelaku organisasi. Yang kedua, dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Riset keperilakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal. Memiliki banyak kekurangan, maka segera muncul pendekatan lain yang mendapat perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontingensi. Berbagai riset menggunakan pendekatan ini, yang menggunakannya dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen yaitu ada 5. Uncertainty, teknologi and interdependence, competitive strategi, observability faktor, industri. Maksudnya di sini yaitu yang pertama, uncertainty atau ketidakpastian, yaitu seperti tugas, rutinitas, repetisi, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Yang kedua, teknologi and interdependence atau teknologi dan saling ketergantungan, yang bisa kita contohkan seperti proses produksi, produk massal, dan lainnya. Yang ketiga, kompetitif strategi atau strategi yang kompetitif. Itu misalnya seperti penggunaan biaya rendah atau keunikan. Yang keempat, observability factor atau faktor-faktor yang dapat diamati. Misalnya seperti desentralisasi, sentralisasi, budaya organisasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, industri, perusahaan, dan unit variabel seperti kendala masuk ke dalam industri, rasio konsentrasi, dan ukuran perusahaan. Demikianlah presentasi saya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.